Berjalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hawarian Channel. Jangan lupa subscribe, karena subscribe menentukan keberhasilan channel kita ini. Ini kita kedatangan tamu Amrullah, salah satu pakar hukum yang ada di Kota Palembang. Amrullah sarjana hukum MH. Ya. Beliau udah hampir puluhan tahun malam bintang sebagai praktisi hukum yang ada di Kota Palembang. Sekarang bahasan kita tentang adanya kabar dari masyarakat tentang jenazah atau orang yang meninggal ketika dia sakit, awalnya di rumah, sakit jantung, paru-paru, atau sakit apalah namanya, ketika dibawa ke rumah sakit baru 1 hari atau 2 hari meninggal, tiba-tiba pihak rumah sakit menahan dengan alasan harus ikut penguburan prosedural COVID-19. Nah, Pak Amrullah, ini banyak terjadi di masyarakat kita, Kota Palembang khususnya yang kita kenal. Bahkan saya juga ada beberapa teman yang meninggal ternyata jenazah juga ditahan dan harus dipikirkan dengan prosedur COVID. Menurut Pak Amrullah sendiri, apakah memang seperti itu prosedurnya? Jadi kan kebutuhan dasar manusia itu salah satunya itu adalah kesehatan. Ketika seseorang kesehatannya merasa terganggu atau kurang baik atau dalam bahasa sehari-hari sakit, orang tentunya akan mencari tempat penyembuhan terhadap masalah kesehatannya di rumah sakit. Nah, dalam prosedur pelayanan rumah sakit itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, orang yang mendatangi ke rumah sakit itu tujuannya untuk berobat biar cepat sembuh, biar kesehatannya pulih kembali. Nah, berdasarkan kedatangannya, wawancaranya dan pemeriksaannya, tenaga medis akan mengambil kesimpulan orang ini sakitnya apa. Itu prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi hak-hak pasien itu jelas diatur, hak-hak pasien. Pasien itu berhak mendapatkan kepastian penyakit apa yang dia derita, prosedur pengobatannya, dan semua risiko-risikonya. Nah, sebelum adanya keputusan orang ini penyakitnya sakit apa, maka pasien itu adalah tenaga medis. Kalau dia belum tahu orang ini sakit apa, jangan dulu mengambil kesimpulan itu diobat dengan cara obat A, dengan obat B, dengan obat C. Tidak. Tenaga medis itu harus berkesimpulan pasien ini menderita sakit apa. Oh, ini sakitnya malaria. Oh, ini sakitnya TBC. Nggak mungkin sakit malaria diobat dengan TBC. Nggak mungkin dia pakai obat darah tinggi. Jadi tenaga medis itu berkesimpulan dulu, pasien A kamu menderita penyakit ini, akan kami tangani dengan obat-obat seperti ini. Risiko obat ini kalau terlalu banyak makannya kamu akan mengantuk. Kamu tidak boleh makan ini selama obat ini. Itu hak pasien. Pasien berhak menanyakan kepada tenaga medis. Hari ini dia masuk, setelah diperiksa, diwawancara, besok dia tanya, saya ini sakit apa? Kalau tenaga medis belum bisa menyimpulkan dia sakit apa, jangan dulu diambil kesimpulan orang ini prosedurnya COVID. Seperti itu, kalau menurut pendapat saya. Nah, ini sudah banyak kejadian. Bila kasusnya seperti yang Pak Amrullah katakan tadi, apa yang bisa dilakukan keluarga pasien ketika itu tetap dipaksakan dengan prosedural COVID, padahal di awalnya sudah dilakukan rapid test, bahwa menyatakan sudah dites juga, bahwa dinyatakan bahwa itu tidak negatif. Ya. Nah, apa yang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga pasien? Keluarga pasien, jika pasien tersebut meninggal dunia dengan katakanlah diagnosa menderita penyakit tertentu, maka setelah biaya tanggung jawab rumah sakit selesai. Ketika seseorang telah meninggal dunia atau sembuh, tanggung jawab rumah sakit selesai. Maka keluarga pasien, kalau dalam hal ini pasien yang meninggal dunia, selesaikanlah biaya administrasinya. Kalau dia biaya ditanggung oleh asuransi, selesaikanlah dengan biaya asuransi yang akan membayarnya. Jika dia membayar secara mandiri, dia bayar secara mandiri, maka sejak saat itu juga hubungan dengan pihak rumah sakit
selesai. Jadi keluarga pasien berhak untuk menangani mayatnya ini menurut dia. Masalah prosedur COVID itu kan bukan masalah tanggung jawab rumah sakit penguburan. Memang rumah sakit ahli dalam bidang menyolatkan jenazah, dalam bidang memandikan, dalam bidang penguburan. Rumah sakit bukan bidang dia tugas itu bukan tugas pihak rumah sakit. Tugas rumah sakit itu mengobati, bukan memandikan jenazah, menyolatkan dan menguburkan, bukan tugas rumah sakit itu. Jadi rumah sakit tidak berhak untuk mengelola itu bagian pada keluarga pasien. Ya, keluarga pasien berhak menolak dilaksanakan untuk penguburan secara COVID, pemandian, kami tanggung jawab sendiri. Paling mungkin nantinya dia akan dibuat surat pernyataan dengan segala resikonya. Sudah buat pernyataan dengan segala resiko. Kalau memang ternyata jenazah ini katakanlah ternyata jenazah COVID menularkan kepada orang lain, rumah sakit lepas tanggung jawab karena dia sudah meminta kepada keluarga pasien dikuburkan secara COVID. Tapi kalau tidak, ya sudah. Katakanlah keluarga pasien sendiri yang akan menanggung segala risiko kesehatan yang ada. Bila pihak rumah sakit sendiri memaksakan untuk menguburkan dengan prosedural COVID itu sendiri, bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga pasien? Apakah bisa dia tuntut secara pidana, perdata karena merasa dirugikan, atau seperti apa? Sepengetahuan saya, kalau keluarga pasien sudah menolak, katakanlah untuk dikuburkan secara COVID, pihak rumah sakit tidak akan menolak. Sama seperti kita pasien yang dalam keadaan belum sembuh, tapi sudah ingin dipulangkan, apa pihak rumah sakit bisa melarang itu? Tidak bisa. Pihak rumah sakit hanya memberikan ini surat pernyataan, segala resiko kamu tanggung sendiri, ya sudah sama seperti itu. Tidak akan ada pihak rumah sakit yang menolak seperti itu. Kalau pihak rumah sakit masih menolak, bila ada yang menolak, ada langkah-langkah akan yang kita ambil itu sesuai dengan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Rumah sakitnya yang kita laporkan. Rumah sakit yang kita laporkan atau bisa digugat ke pengadilan karena memaksakan kehendak dia. Padahal rumah sakit itu tidak bisa memaksakan kehendak. Meskipun dalam kondisi saat ini memang lagi kita krisis kesehatan yang juga dimana ini adalah pemerintah sendiri menjadikan ini sebagai sebuah bencana kesehatan. Iya, bisa. Jadi kalau pihak rumah sakit memaksakan kehendaknya, itu tidak bisa. Rumah sakit itu sangat ketat sekali. Jadi kalau ada jangankan untuk kita tidak puas saja dengan pelayanan rumah sakit, bisa kita laporkan. Apakah tidak berlaku dalam keadaan darurat? Artinya ini kan kondisinya darurat yang tidak berlaku secara umum. Bahwa langkah dari rumah sakit itu untuk menjaga agar virus ini tidak menyebar kemana-mana. Bisa nggak dia itu bebas dari tuntutan seperti itu? Rumah sakit itu tugasnya mengobati. Jadi rumah sakit tidak bisa memaksakan kehendak rumah sakit itu kepada keluarga pasien. Kalau rumah sakit itu katakanlah, kita jangan ambil contoh penyakit virus corona atau COVID, HIV saja. Pihak rumah sakit itu akan menjaga kerahasiaan datanya. Tidak akan dia beritahu berapa penderita HIV yang periksa setahun di sini, tidak. Kalau pasien mau pulang, pulang. Pihak rumah sakit itu hanya mengobati, menjaga jangan sampai ini tenaga medis dan pihak lain tertular. Itulah kenapa di rumah sakit itu anak-anak di bawah 9 tahun tidak boleh masuk rumah sakit. Karena memang di sana gudangnya penyakit. Jadi keluarga pasien, kalau memang pasien tersebut katakanlah bukan pasien COVID, akan dikuburkan secara COVID, harus menolak. Seandainya itu tetap dipaksakan, bisa nggak dilakukan tuntutan hukum? Bisa. Apa kira-kira pelanggaran yang bisa dituduhkan ke yang memaksakan itu? Itu ancaman-ancaman pidananya itu tindakan medis di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu jelas. Mendahului diagnosa. Belum didiagnosa ini menderita penyakit apa, dokter sudah mengambil kesimpulan terlebih dahulu ini COVID. Nah, belum. Jangankan katakanlah belum didiagnosa. Setelah didiagnosa pun kalau keluarga pasien ini menguburkan ini sendiri, tetap pihak rumah sakit tidak boleh menolak. Kita itu bukan lagi hak rumah sakit untuk menguburkan jenazah. Tugas rumah sakit bukan menguburkan jenazah. Bukan memandikan, bukan menyolatkan. Tugas rumah sakit mengobati sampai sembuh. Kalau tidak sembuh, meninggal, selesai tugas rumah sakit.
Oke, itu tadi sekilas dari Pak Amrullah tentang fenomena yang terjadi khususnya di Kota Palembang. Banyak kita dengar tentang keluhan para keluarga pasien yang orang tuanya, sanaknya yang tidak awalnya di rumah sakit dan bukan dinyatakan sebagai pasien COVID, tiba-tiba ketika dia masuk ke rumah sakit dan baru 1 hari, 2, 3 hari di rumah sakit meninggal, dikuburkan secara protokol kesehatan COVID. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bagi keluarga pasien bila nantinya ingin mencari keadilan, bila nantinya ingin memuaskan rasa dahaga, keinginan tahuan langkah apa yang harus mereka lakukan. Kami akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.